hati buka. Tidak ya. Apa penyakit hati? Tidak. Tidak. Iri, sirik, dengki, terus ria, sombong. Nah, itu semuanya penyakit hati. Coba kita contohkan satu. Ria apa artinya? Pamer. Pamer. Siapa yang suka pamer itu adalah berarti dia mempunyai penyakit Ria. hati. Bagaimana cara menghilangkan penyakit ria itu nanti? Itu orang yang ria itu yang bagaimana? Mama Yang saya. suka pamer. Punya barang baru dipamerkan. Dia pinter, pamer. Dia kaya, pamer. Itu boleh? Tidak. Ya, sebetulnya itu kekayaan nggak boleh dipamerkan karena itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kalau kekayaan kita yang kita pamerkan, kepintaran kita yang kita pamerkan sama orang lain, tiba-tiba sama Allah diambil, kita punya lagi? Tidak. Kekayaan kita nggak punya, ilmu kita nggak punya, kekayaan kita itu diambil semuanya, kita jadi miskin. Makanya ketika kita masih sedang kaya, kita harus berbagi sama orang yang tidak mampu. Kalaupun kita pinter, kita nggak boleh pamer. Kalau kita pamer, ilmu kita akan diambil sama Allah. Terakhir kita menjadi bodoh. Bagaimana cara kita berbagi dengan ilmu? Memberi kemana yang nggak pinter, yang nggak ngerti, kita wajib memberi tahu. Makanya kita nggak boleh boleh gitu iri. Apa itu ibu? Iri. Siapa yang tahu ini? Suka nggak senang orang Punya barang. iri kita misalnya. Terus itu punya barang cantik, marah-marah dia. Ya karena saya belikan ini mah dia punya baju baru, punya sepeda baru, punya sepatu baru. Itu namanya iri. Boleh gitu nggak? Kita punya itu nanti ada masanya. Kalau Allah sudah menghendaki kita mempunyai sesuatu, insya Allah kita mempunyai sesuatu. Tapi kalau nggak punya, ya udah ikhlaskan aja. Berarti belum rezeki kita. Jangan marah-marah kita sama kawan kita, sama mama kita. Ya kalau mama kita punya, kalau mama kita nggak punya. Selanjutnya dengki. Apa itu dengki? Iri sama dengki dia berjejeran. Kawan mempunyai barang baru, kita nggak senang. Kita musuhi kawan kita. Misalnya dia punya baju baru, dia punya sepatu baru, kita rusai bajunya, kita rusai sepatunya. Itu dengki kan? Nggak senang sama kepunyaan orang lain, nggak senang kalau kawannya punya barang baru, ya kan? Makanya kita nggak boleh seperti itu, nggak boleh dengki sama seseorang. Dan kita apa penyakit hati lainnya? Sombong. Banyak yang sombong. Banyak apa yang kita sombongkan? Kekayaan tadi milik Allah. Jadi sewaktu-waktu kekayaan itu diambil sama Allah, kita menjadi miskin. Mau kita kaya, mau kita sombong, mau kita bodoh, mau kita pintar, kita nggak boleh sombong. Kalau kita sombong nanti nggak ada kawan yang mau berkawan sama kita. Makanya kita nggak boleh sombong sama orang lain. Apa yang kita sombongkan? Semua ini milik Allah. Apa yang kita sombongkan? Ya, selanjutnya apa lagi? Ria, iri, dengki, sombong. Apa lagi? Dendam. Dendam. Ini yang sering dilakukan anak-anak ini. Masa remaja, banyak kenakalan remaja. Dendam. Awalnya main-main, ejek-ejekan, ya kan? Ejek-ejekan sama kawannya. Ih, kau jelek, kau indah, rambut kau jigrai, yang rambut kau botak, gini gitu. Terakhir dari ucapan itu masuk ke telinga, menusuk ke dalam hati. Menusuk ke dalam hati. Jadi makanya kita nggak boleh dendam. Biar aja orang mengejek apa, biar aja. Sebetulnya orang yang mengejek itu, dia itu mengejek dirinya sendiri. Kita berbuat baik kepada orang lain, itu bukan dia yang menerima kebaikan. Lantas suatu saat nanti kita yang akan mendapat kebaikan. Kita berbuat pada orang lain itu bukan untuk dia, bukan untuk kita sendiri. Hadirin, kita
berbuat baik sama orang. Besok ada orang yang berbuat baik sama kita. Jadi makanya kalau kita berbuat baik dengan ikhlas, jangan kita sia-siakan. Dan kalau dendam sama orang, hilangkan sifat dendam sama orang. Dendam itu mendekatkan diri sama takwa enggak? Enggak. Malah mencari permusuhan. Kalau kita musuh, kita nggak punya saudara. Orang nggak punya saudara, nggak menjalin tali silaturahmi, dia memperpendek umur. Nggak ada kawan, nggak ada yang saling mendoakan. Kita lagi silaturahmi sama orang itu, ya, sama-sama saling mendoakan. Jadi kalau diejek pun kawan, diejek sama kawannya, dihina sama kawannya. Istighfar dalam hati, kita menenangkan hati kita sendiri. Ya. Dah, tadi apa penyakit hati? Ria, dengki, iri, dendam, sombong, ya kan? Terus bagaimana cara menghilangkannya? Tahu? Cara menghilangkannya satu dengan cara kita sholat taubat. Bagaimana Bu sholat taubat itu? Sholat yang sebenarnya sholat nasuha, taubat yang benar-benarnya taubat. Namanya sholat taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubatnya seseorang yang benar-benar bertaubat. Artinya tidak akan mengulangi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Kadang ini orang sholat sekarang, besok diulangi lagi, malam sholat taubat lagi, nggak betul itu namanya. Yang namanya sholat taubat itu betul-betul kita lakukan, tapi perbuatan kita itu tidak kita ulangi lagi. Itulah yang namanya menghilangkan penyakit yang ada di dalam hati, atau membersihkan taharoh maknawiyah atau taharoh batin. Cara membersihkannya dengan sholat taubatan nasuha. Pertama tadi taharoh maknawiyah. Yang kedua taharoh hissiyah. Apa itu taharoh hissiyah? Taharoh hissiyah itu menghilangkan kotoran yang ada di dalam seluruh tubuh, badan, pakaian, tempat tinggal. Itu cara membersihkan bagaimana? Ini dia cara membersihkannya. Yang pertama dengan cara ini dia dengan cara wudhu. Nih, tahu kan wudhu kan? Siapa yang nggak tahu wudhu? Ayo, siapa yang nggak tahu cara wudhu? Itu cara membersihkannya. Pertama dengan cara wudhu, dan selanjutnya ini yang termasuk hadas hissiyah, yaitu ini dia. Cara mensucikannya dengan cara nampak kan? Kalau air kencing bayi yang di bawah umur 2 tahun, cara menyucikannya tahu? Dengan cara dibersihkan air, terus atau enggak tangan kita basahkan aja. Tuh yang kena kencing adik kita tadi yang masih bayi. Ya. Kalau misalnya kalian buang angin, kentut atau buang air kecil, bagaimana cara bersucinya? Dengan cara berwudu. Biar badan kita suci lagi, caranya berwudu. Dengan cara berwudu. Kalau kita buang air kecil, buang air besar, kita dengan cara berwudu, cara membersihkannya. Dan ketika terkena air liur anjing atau babi, bagaimana cara membersihkannya? Pakai tanah liat berapa kali? 7 kali dengan tanah liat, 1 kali dengan air yang mengalir. Itu cara membersihkan najis berat ya. Cara membersihkan hadas besar. Hadas
wajib itu apa? Oh, mandi wajib. Bagus pertanyaan mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Contoh, kalau perempuan dia haid. Kalau laki-laki dia mimpi basah, ya kan? Dia wajib mandi wajib. Kalau enggak sholatnya enggak sah. Caranya tahu? Nanti ada caranya sendiri. Kalau belum tahu nanti lihat di buku ya. Cara-caranya yang pertama kita dengan menggunakan wudhu dulu. Terus niat, terus kita mandi. Ada beberapa cara. Itu wajib. Bagus pertanyaannya. Jangan cuma perempuannya aja yang tahu, laki-laki wajib tahu. Dan kalau nggak kita laksanakan mandi wajib tadi, sholat kita nggak sah, ngaji kita nggak sah, nggak dapat pahala sama Allah. Itu wajib dikerjakan ya. Nanti ada cara-caranya sendiri. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada? Nah, untuk itu sebelum kita tutup pelajaran kita, yaitu intinya tasaroh itu membersihkan dari hadas kecil dan hadas besar, terutama dari hati, penyakit hati. Dan penyakit hati itu adalah tasaroh manawiyah, yaitu yang di dalam tasaroh manawiyah yaitu iri, dengki, riya, sombong, munafik, dendam dan lain sebagainya. Itu banyak ya di dalam hati. Dan cara membersihkannya dengan cara taubatan nasuha. Bagaimana kita melaksanakan sholat taubatan nasuha? Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang betul-betulnya taubat, tidak akan mengulangi perbuatan kita lagi. Yang kedua, taharoh hisyah. Taharoh hisyah, taharoh yang seperti dengan air kencing bayi, hadas besar, hadas kecil. Itu dengan cara membersihkannya dengan bagaimana? Kalau hadas kecil dengan cara berwudu, hadas berat dengan cara mandi wajib. Itulah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya, untuk kalian ke depannya. Dan sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita lanjutkan minggu depan. Tentang hal tadi. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.